Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil review kami tentang jurnal dengan judul Pengaruh Pemberian Limbah Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kangkung Darat yang ditulis oleh Angga Elia Bahar. Sebelum memaparkan hasil review kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Delia Setianti, NPM 14010181080017, Vanessa Dwisenida, NPM 140610180019, dan Yuliana Vitasari, NPM 140610180021. Sebelum meneliti lebih jauh mengenai pengaruh air cucian beras terhadap tanaman kangkung darat ini, berikut penjelasan mengenai kangkung darat itu sendiri. Tanaman seperti apakah kangkung darat? Kangkung darat atau Epomereptans Poir merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang gurih dan juga bergizi. Maka dari itu, tanaman ini sangat perlu untuk dibudidayakan dengan cara-cara tertentu agar menghasilkan kangkung darat dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, apa itu limbah air cucian beras? Limbah air cucian beras merupakan hasil buangan yang berasal dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Limbah air cucian beras merupakan salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panen. Air cucian beras mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, mudah diperoleh petani dan ramah lingkungan, memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh petani. Terdapat fakta dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiqomah tahun 2012, yaitu air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan terong. Nah, pertanyaannya, apakah air cucian beras ini memberikan pengaruh juga terhadap kangkung darat? Mari kita lanjutkan. Mari kita identifikasi variabelnya terlebih dahulu. Variabel perlakuannya adalah konsentrasi air cucian beras atau banyaknya air cucian beras yang digunakan pada tanaman tersebut. Terdapat 4 taraf faktor perlakuan, yaitu P0 atau tanpa pemberian air cucian beras, P1 dengan 0,5 liter air cucian beras, P2 1 liter pemberian air cucian beras, P3 1,5 liter pemberian air cucian beras. Terdapat 6 parameter yang diamati untuk menentukan kualitas terbaik. Ada tinggi tanaman, jumlah daun, bobot kering tanaman, bobot basah tanaman, bobot segar tanaman, dan panjang daun. Lalu, mari kita lihat metode penelitian yang digunakan. Inilah model linear yang digunakan pada penelitian ini, di mana YIJ menyatakan hasil pengamatan pada kelompok KI yang diberi perlakuan ke J, limbah air cucian beras. V menyatakan rata-rata umum. Alpha I menyatakan pengaruh konsentrasi limbah air cucian beras taraf ke I. Beta J menyatakan pengaruh kelompok taraf ke J. Dan Epsilon IJ menyatakan galan percobaan perlakuan limbah air cucian beras ke I pada kelompok ke J. Selanjutnya, mari kita lihat hasil uji dari penelitian ini. Parameter yang pertama, yaitu tinggi tanaman. Dapat dilihat pada tabel 1 data tinggi tanaman kangkung pada perbedaan konsentrasi air cucian beras dalam satuan cm pada minggu kedua, 3, dan 4. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi limbah air cucian beras berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kangkung darat pada umur 2 minggu. Namun, tidak memberikan pengaruh pada tinggi tanaman pada umur 3 minggu dan 4 minggu. Perlakuan terbaik yang mampu memberikan tanaman tertinggi pada umur 2 minggu adalah konsentrasi 1,5 liter dengan tinggi tanaman 7,40 cm, diikuti oleh konsentrasi 1 liter, 0,5 liter, dan kontrol. Tinggi tanaman pada umur 3 minggu berkisar antara 12,26 hingga 15,04 cm dan mengalami peningkatan pada umur 4 minggu berkisar antara 18,64 cm hingga 22,37 cm. Parameter kedua, yaitu jumlah daun. Pada tabel 2 terdapat data jumlah helai daun pada perbedaan konsentrasi air cucian beras minggu kedua hingga minggu keempat. Berdasarkan hasil analisis dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa pemberian air cucian beras berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada umur 2 minggu dan 3 minggu.
namun tidak berpengaruh pada saat kangkung berumur 4 minggu. Jumlah daun terbanyak pada umur 2 minggu diperoleh pada konsentrasi 1,5 liter, yaitu 5,73 helai, diikuti oleh konsentrasi 1 liter, 0,5 liter, dan kontrol. Jumlah daun terbanyak pada umur 3 minggu diperoleh pada konsentrasi 1,5 liter, yaitu 9,06 helai, diikuti oleh konsentrasi 1 liter, 0,5 liter, dan kontrol. Sementara jumlah daun pada umur 4 minggu berkisar antara 9,53 helai hingga 12,6 helai. Nah, parameter selanjutnya yaitu panjang daun. Pada tabel 3 terlihat panjang daun pada perbedaan konsentrasi air cucian beras dalam satuan cm selama 4 minggu. Pada tabel menunjukkan bahwa pemberian air cucian beras berpengaruh nyata terhadap panjang daun tanaman kangkung darat selama 4 minggu. Panjang daun terpanjang pada umur 2 minggu diperoleh pada konsentrasi 1,5 liter, yaitu sepanjang 4,27 cm. Panjang daun terpanjang pada umur 3 minggu diperoleh pada konsentrasi 1 liter, yaitu 8,29 cm. Dan panjang daun terpanjang pada umur 4 minggu diperoleh pada konsentrasi 1,5 liter, yaitu sepanjang 10,26 cm. Sementara, panjang daun terpendek selama 4 minggu diperoleh pada perlakuan kontrol. Selanjutnya parameter keempat, yaitu bobot segar tanaman dalam satuan gram yang terlihat pada tabel 4. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi air beras berpengaruh nyata terhadap bobot segar tanaman kangkung darat. Pemberian air cucian beras sebanyak 1,5 liter menunjukkan hasil bobot segar tanaman tertinggi, yaitu sebesar 1 gram. Sedangkan bobot segar tanaman yang paling rendah diperoleh pada perlakuan kontrol, yaitu sebesar 0,44 gram. Mari kita lihat parameter selanjutnya, yaitu bobot basah per plot tanaman dalam satuan kilogram pada tabel 5. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pemberian air cucian beras berpengaruh nyata terhadap berat basah per plot kangkung darat. Pemberian air beras sebanyak 1,5 liter air cucian beras menunjukkan berat basah per plot tertinggi, yaitu 7,83 kg. Sedangkan berat basah per plot yang paling rendah diperoleh pada perlakuan kontrol, yaitu seberat 3,13 kg. Nah, selanjutnya parameter yang terakhir, yaitu bobot kering tanaman yang terdapat pada tabel 6 dalam satuan gram. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian air cucian beras berpengaruh nyata terhadap bobot kering tanaman kangkung darat selama 4 minggu, di mana bobot kering tanaman tertinggi diperoleh dari perlakuan 1,5 liter air cucian beras, yaitu seberat 0,83 gram. Sedangkan bobot tanaman terendah diperoleh dari perlakuan kontrol, yaitu seberat 0,21 gram. Lalu, bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian ini? Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu konsentrasi air cucian beras terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat adalah konsentrasi 1,5 liter. Terlihat dari ke-6 parameter yang diamati yang telah dijelaskan sebelumnya pada hasil uji. Sekian review dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.